Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gulai kambing yang kaya rempah menguar dari dapur kecil di rumah kontrakan Rara, berbaur dengan wangi melati dari halaman tetangga. Pagi itu, Rara mengerahkan seluruh hatinya untuk memasak. Ini bukan sekadar gulai biasa, ini adalah resep warisan almarhumah ibunya, sebuah hidangan istimewa yang hanya dimasak pada momen-momen penting. Dan hari ini, baginya, adalah momen yang sangat penting. Arisan keluarga besar suami tercintanya, Rian, akan diadakan di rumah mertuanya, Ibu Ratna. Selama 2 tahun pernikahannya, Rara belum pernah sekalipun merasa diterima sepenuhnya. Selalu ada tatapan sinis, sindiran halus, dan perbandingan yang menyakitkan antara dirinya dengan menantu dan keponakan lainnya yang datang dari keluarga terpandang. Rara berharap, dengan hidangan tulus dari tangannya ini, setidaknya ada sedikit kelembutan di hati sang mertua. Mungkin, jika Ibu Ratna mencicipi gulai ini, beliau akan melihat kesungguhan Rara dalam menjadi bagian dari keluarga mereka. Sebuah harapan sederhana dari seorang istri yang hanya ingin dicintai dan dihargai. Sambil mengaduk kuah santan yang mulai mengental, Rara melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Ia harus segera bersiap. Rian sudah berangkat lebih dulu tadi pagi, dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum acara dimulai. Sebenarnya Rara ingin berangkat bersama, namun Rian berkata akan lebih praktis jika mereka bertemu di sana saja. Ada sedikit rasa kecewa, namun Rara menepisnya. Ia harus berpikir positif hari ini. Ia memilih gaun terusan batik sederhana yang dibelinya di pasar beberapa bulan lalu. Warnanya coklat lembut dengan motif parang yang anggun. Menurutnya gaun itu cantik, sopan, dan tidak berlebihan. Ia memoles wajahnya dengan bedak tipis dan lipstik berwarna kalem. Ia ingin tampil rapi, namun tidak pernah berani mencoba menyaingi penampilan ipar-iparnya yang selalu gemerlap dengan tas bermerek dan perhiasan yang berkilauan. Ia bukan tidak mampu. Hanya saja ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup sederhana bersama Rian, membangun semuanya dari nol tanpa campur tangan kekayaan keluarganya. Rian pun tidak pernah tahu bahwa ayah Rara, yang dikenalnya sebagai pensiunan pegawai biasa, adalah pemilik tunggal Wijoyo Corp, perusahaan tempat Rian bekerja keras meniti karir sebagai manajer pemasaran. Ini adalah rahasia terbesar Rara, sebuah ujian cinta yang ia ciptakan sendiri. Dengan hati-hati, ia memindahkan gulai ke dalam panci saji yang paling bagus yang ia miliki, lalu memesan ojek online untuk mengantarnya ke kediaman mertuanya. Rumah Ibu Ratna berdiri megah di sebuah kompleks elit, kontras dengan rumah kontrakan sederhana yang ditinggali Rara dan Rian. Setiap kali melangkah memasuki gerbang tinggi itu, Rara selalu merasa kecil. Hari ini pun sama. Suara tawa dan obrolan sudah terdengar riuh dari dalam. Rara menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya, lalu melangkah masuk sambil membawa panci gulai yang masih hangat. Saat ia masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Musik yang tadinya mengalun pelan seolah berhenti. Rara melihat iparnya, Sinta, menyikut lengan suaminya sambil berbisik dengan tatapan merendahkan ke arah gaun batik Rara. Rara mencoba tersenyum, menyapa beberapa kerabat yang duduk di ruang tamu. Beberapa membalas dengan senyum tipis, beberapa lainnya hanya mengangguk sekilas sebelum kembali mengobrol. Ibu Ratna muncul dari ruang dalam, penampilannya luar biasa. Gaunnya berkilauan, sanggulnya ditata sempurna, dan jemarinya penuh dengan cincin berlian. "Oh, kamu sudah datang," kata Ibu Ratna, nadanya datar, tanpa senyum. Matanya langsung tertuju pada panci yang dibawa Rara. Bawa apa itu? Baunya aneh sekali, memenuhi seluruh ruangan. Jantung Rara terasa mencelos. "Ini gulai kambing, Bu. Resep almarhumah ibu saya. Rara masak khusus untuk acara hari ini." "Gulai kambing?" Ibu Ratna tertawa kecil, suara yang dibuat-buat agar terdengar anggun. "Ya ampun, Rara. Ini arisan keluarga, bukan acara kurban. Kami sudah pesan catering dari Hotel Bintang 5. Makananmu itu simpan saja di dapur belakang, jangan dipajang di sini, malu-maluin." Wajah Rara memanas. Hinaan itu diucapkan dengan suara yang cukup keras, hingga beberapa kerabat di dekatnya bisa mendengar dan mulai berbisik-bisik. Dengan menahan rasa malunya, Rara menuruti perintah itu. Ia berjalan ke dapur, meletakkan panci gulai hasil kerja kerasnya di sudut meja, di samping tumpukan piring kotor. Hatinya terasa perih. Ia melihat Rian di seberang ruangan, sedang asyik mengobrol dengan sepupu-sepupunya. Suaminya itu melihat sekilas ke arahnya, namun cepat-cepat membuang muka, seolah tidak ingin terlibat. Acara pun berjalan. Rara berusaha membaur,
menawarkan bantuan kepada para pramusaji dari catering, menuangkan minuman untuk para tante yang lebih tua, mencoba menjadi berguna. Namun setiap gerakannya seolah berada di bawah pengawasan tajam Ibu Ratna. Saat Rara tidak sengaja menyenggol sebuah gelas hingga airnya sedikit tumpah, Ibu Ratna langsung berseru, "Ceroboh sekali. Kamu ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar, ya?" Rara hanya bisa menunduk dan meminta maaf, membersihkan tumpahan air dengan tisu sambil merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungnya. Ia merasa seperti seorang terdakwa di pengadilan. Ia mencari-cari Rian lagi, berharap suaminya akan datang, merangkulnya, dan membelanya. Tapi Rian tetap di tempatnya, tertawa mendengar lelucon dari pamannya, seakan-akan istrinya tidak sedang dipermalukan di depan semua orang. Di tengah suasana yang menyesakan itu, datanglah secercah kelegaan. Tante Lina, adik dari almarhum ayah mertua Rara, menghampirinya di dapur. Beliau adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang selalu bersikap baik padanya. "Rara, jangan diambil hati ya omongan Mbak Ratna. Kamu tahu sendiri kan mulutnya seperti apa," bisik Tante Lina lembut. Matanya kemudian melihat panci gulai di sudut meja. "Wah, ini gulai buatanmu? Wanginya enak sekali. Tante boleh coba?" Dengan ragu, Rara mengangguk. Ia mengambil sebuah mangkuk kecil dan menyendokkan sedikit gulai untuk Tante Lina. Wanita parubaya itu mencicipinya, dan matanya langsung berbinar. "Ya Tuhan, Rara, ini enak sekali. Gurih, bumbunya pas, dagingnya empuk. Ini gulai ternak yang pernah Tante makan," pujinya dengan tulus. "Kenapa tidak disajikan di depan?" "Ibu tidak mengizinkan, Tante," jawab Rara pelan. "Apa? Sayang sekali. Makanan seenak ini harus dicicipi semua orang." Tanpa ragu, Tante Lina membawa mangkuk kecil itu ke ruang tengah. Ia menghampiri beberapa kerabat lain dan menyuruh mereka mencicipi. Benar saja, semua yang mencoba memberikan pujian yang sama. Mereka berdecak kagum, mengatakan bahwa masakan Rara jauh lebih lezat daripada makanan catering yang terasa hambar. Pujian-pujian itu sampai ke telinga Ibu Ratna. Wajahnya yang sejak tadi sudah masam kini berubah merah padam. Ia merasa otoritasnya sebagai tuan rumah dirongrong. Ia merasa dipermalukan karena masakan menantu yang ia benci justru lebih disukai daripada catering mahal pesanannya. Ia berjalan cepat menghampiri Tante Lina yang sedang asyik mempromosikan gulai Rara. "Lina, apa-apaan ini? Kenapa kamu membawa makanan kampung itu ke sini?" bentak Ibu Ratna. "Loh, kenapa, Mbak? Ini kan enak sekali. Semua juga suka," jawab Tante Lina, bingung dengan kemarahan kakaknya. "Enak apanya? Kamu ini sengaja mau mempermalukan aku, ya? Membela menantu tidak berguna ini?" hardik Ibu Ratna, jarinya menunjuk lurus ke arah Rara yang berdiri mematung tak jauh dari sana. Suasana kembali hening. Semua obrolan berhenti. Rara merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia ingin lari, ingin menghilang dari ruangan itu. "Kenapa Mbak bicara seperti itu? Rara ini anak baik, menantu yang berbakti," bela Tante Lina. Pembelaan itu justru menyulut api yang lebih besar. Bagi Ibu Ratna, itu adalah puncak penghinaan. Seseorang dari dalam keluarganya sendiri lebih memihak orang luar yang ia anggap sebagai benalu. Matanya yang menyala-nyala kini menatap tajam ke arah Rara. Ia melangkah mendekat, setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang di telinga Rara. "Anak baik katamu," desis Ibu Ratna, suaranya bergetar karena amarah. "Dia ini pembawa sial. Sejak menikah dengan Rian, tidak ada kemajuan dalam hidup anakku. Hidupnya pas-pasan, tidak seperti saudara-saudaranya. Itu semua karena perempuan ini. Perempuan miskin yang tidak jelas asal-usulnya." Rara hanya bisa menggeleng pelan, air matanya mulai menggenang. "Bu, tolong jangan bicara seperti itu." "Diam kamu," teriak Ibu Ratna. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Rara. Dasar perempuan tidak tahu diri. Dengan gerakan cepat yang tidak disangka-sangka, tangannya melayang di udara. Plah! Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi kiri Rara. Bunyinya menggema di ruangan yang sunyi senyap, mengejutkan semua orang. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipi Rara, namun rasa sakit di hatinya ribuan kali lebih parah. Waktu seolah berhenti. Ia bisa merasakan tatapan kaget, tatapan iba, dan beberapa tatapan puas dari sekelilingnya. Ia memegangi pipinya yang berdenyut. Matanya nanar menatap wanita yang baru saja menorehkan luka paling dalam di hidupnya. Seluruh dunia Rara runtuh dalam satu detik yang singkat itu. Keheningan yang pecah oleh suara tamparan tadi kini terasa lebih berat dan menyesakan. Di tengah ruangan yang penuh dengan sanak saudara, Rara berdiri seperti patung yang rapuh. Pipi kirinya terasa terbakar,
meninggalkan bekas 5 jari kemerahan yang menjadi tanda nyata penghinaan yang baru saja ia terima. Telinganya berdengung, meredam suara bisik-bisik yang mulai terdengar di sekelilingnya. Namun, di antara semua kekacauan itu, hanya satu hal yang Rara cari. Ia menoleh, matanya yang sudah basah oleh air mata yang tertahan, mencari sosok Rian, suaminya. Ia menemukannya. Rian berdiri di dekat pilar besar, tidak terlalu jauh darinya. Pandangan mereka bertemu untuk sesaat. Di mata Rara, ada permohonan yang begitu dalam. Sebuah permintaan tanpa suara agar Rian berjalan ke arahnya, menariknya ke dalam pelukannya, dan mengatakan pada semua orang, terutama pada ibunya, bahwa mereka salah telah menyakitinya. Bahwa ia adalah istrinya, belahan jiwanya, yang harus dilindungi. Rara tidak butuh Rian untuk melawan ibunya dengan amarah, ia hanya butuh Rian untuk berdiri di sisinya, untuk menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Itulah satu-satunya jangkar yang ia butuhkan agar tidak tenggelam dalam lautan penghinaan ini. Namun, jangkar itu tidak pernah diturunkan. Rian, suaminya, pria yang pernah berjanji akan menjaganya seumur hidup di depan Tuhan dan ayahnya, justru melakukan hal yang sebaliknya. Setelah sepersekian detik menatap Rara, Rian mengalihkan pandangannya. Ia menatap lantai marmer yang dingin, lalu ke arah jendela, kemana saja selain ke arah istrinya yang sedang hancur. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, sebuah gestur yang menunjukkan kegelisahan sekaligus ketidakpedulian. Ia tidak bergerak 1 senti pun dari tempatnya berdiri. Ia diam. Membisu. Keheningan Rian adalah tamparan kedua bagi Rara. Tamparan yang tidak bersuara, tidak meninggalkan bekas di pipi, namun meremukkan hatinya hingga menjadi serpihan debu. Ibu Ratna mungkin telah melukai fisiknya, tetapi Rian, dengan kebisuan dan sikap pengecutnya, telah membunuh jiwanya. Harapan terakhir yang ia pegang erat-erat kini terlepas, membuatnya jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang paling dalam. Suaminya telah memilih. Dan ia tidak memilihnya. Melihat Rian yang tidak memberikan pembelaan apapun, Ibu Ratna merasa mendapat pembenaran. Ia tersenyum sinis, merasa menang mutlak. Kelemahan putranya adalah kekuatannya. Ia kembali memusatkan perhatiannya pada Rara, siap melontarkan rentetan peluru kata-kata yang lebih mematikan. Lihat itu. Seru Ibu Ratna dengan suara lantang, tangannya menunjuk ke arah Rara seolah ia adalah sebuah objek menjijikan. Perempuan ini bahkan tidak punya harga diri. Sudah ditampar pun masih berani berdiri di sini. Kamu pikir kami ini siapa? Kamu pikir keluarga Santoso ini bisa kamu masuki dengan mudah hanya karena Rian kasihan padamu? Rara hanya bisa menundukkan kepalanya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir tanpa suara di pipinya yang masih panas. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti sabetan cambuk. Selama ini aku sudah sabar. Sabar melihatmu menjadi benalu dalam hidup anakku. Kamu tidak bekerja, asal-usul keluargamu tidak jelas, tidak bisa membawa diri di lingkungan terhormat. Kamu hanya bisa mempermalukan kami. Lihat penampilanmu. Seperti pembantu yang tersesat di pesta majikan. Lanjut Ibu Ratna, suaranya semakin tinggi, meluapkan semua kebencian yang telah ia pendam selama 2 tahun. Beberapa kerabat mulai merasa tidak nyaman, namun tidak ada yang berani menyela. Mereka tahu betul watak Ibu Ratna. Melawannya sama saja dengan menyiram bensin ke dalam api. Tante Lina, yang tadi membela Rara, kini hanya bisa menatap Iba. Bibirnya terkatup rapat karena takut keadaan menjadi lebih buruk. Ibu Ratna berjalan mengitari Rara, memeriksanya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Gaun murahan. Sepatu butut. Tidak ada perhiasan. Kamu pikir Rian bisa bangga punya istri sepertimu? Karirnya macet karena harus menanggung hidupmu. Kalau saja dulu dia menikah dengan Helena, anak Pak Direktur, hidupnya pasti sudah jauh lebih baik sekarang. Punya rumah sendiri, mobil mewah, tidak perlu tinggal di kontrakan sempit yang memalukan itu. Nama, Helena, disebut. Wanita yang dulu selalu dijodohkan dengan Rian. Rara tahu, Ibu Ratna sengaja menyebut nama itu untuk menusuknya lebih dalam lagi. Dan itu berhasil. Rasa sakit yang tajam kembali menghunjam jantungnya. Aku sudah muak, desis Ibu Ratna, kini kembali berdiri di depan Rara. Aku tidak sudi rumahku yang terhormat ini diinjak oleh perempuan sepertimu lagi. Aku tidak sudi nama baik keluarga kami tercoreng, karena punya menantu sepertimu. Ibu Ratna kemudian menoleh ke arah Rian, yang masih berdiri mematung di tempatnya. Rian, kamu dengar ibumu? Pilih, perempuan ini, atau keluargamu. Itu adalah ultimatum yang kejam. Sebuah pilihan yang seharusnya tidak pernah ada. Rara mengangkat wajahnya, menatap suaminya sekali lagi. Ini adalah kesempatan terakhir.
Kesempatan bagi Rian untuk menjadi seorang suami. Namun, yang Rara lihat di wajah Rian hanyalah ketakutan dan kebingungan. Pria itu tampak tersiksa, tetapi bukan karena penderitaan istrinya, melainkan karena tekanan dari ibunya. Dan Rian tetap diam. Kebisuannya adalah jawaban yang paling jelas. Senyum kemenangan terukir sempurna di wajah Ibu Ratna. Sudah kuduga, katanya dengan nada puas. Ia lalu kembali menatap Rara dengan tatapan penuh kebencian. Kamu sudah lihat sendiri, kan? Bahkan suamimu sendiri malu mengakuimu sebagai istrinya. Dia tidak menginginkanmu. Kami semua tidak menginginkanmu. Dengan kasar, Ibu Ratna mencengkeram lengan Rara. Kukunya yang panjang menancap di kulit Rara, menimbulkan rasa perih. Sekarang, pergi kau dari rumah ini. Geramnya sambil menyeret Rara menuju pintu depan. Rara tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Kakinya terasa seperti jeli, ia hanya bisa pasrah diseret seperti binatang. Ia melewati Rian. Suaminya itu hanya berjarak 1 lengan darinya. Rara sempat menatap mata suaminya untuk yang terakhir kali. Di sana, ia tidak melihat cinta, tidak melihat penyesalan, hanya ada kelegaan seorang pengecut yang bebannya akan segera terangkat. Pintu depan dibuka dengan kasar. Ibu Ratna mendorong tubuh Rara dengan keras, hingga ia terhuyung dan jatuh berlutut di teras depan. Pergi. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Anggap saja pernikahanmu dengan anakku sudah berakhir hari ini. Brak! Pintu kayu jati yang berat itu dibanting hingga tertutup rapat. Suaranya menggelegar, menjadi titik akhir dari semua harapan Rara. Ia sendirian. Di luar, di bawah tatapan aneh seorang tukang kebun dan satpam yang berjaga di pos, Rara terduduk di lantai teras yang dingin. Suara riuh rendah dari dalam rumah perlahan mulai terdengar lagi. Pesta itu berlanjut. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Seolah keberadaannya, penderitaannya, dan air matanya sama sekali tidak berarti. Di balik pintu itu, ada suaminya, pria yang telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Dan Rara tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rara berlutut di teras yang dingin itu untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Suara pintu yang dibanting masih terngiang-ngiang di telinganya, sebuah penegasan yang brutal bahwa dunianya yang dulu telah ditutup rapat untuknya. Dari balik pintu itu, sayup-sayup terdengar alunan musik yang kembali dimulai, disusul gelak tawa yang pecah. Pesta itu berlanjut. Kehidupannya hancur lebur. Namun bagi mereka di dalam, itu hanyalah sebuah interupsi singkat yang kini telah usai. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan di pipinya. Ia begitu tidak berarti. Rasa sakit di lututnya yang terbentur lantai mulai terasa, menariknya kembali dari kabut kepedihan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Rara memaksa dirinya untuk berdiri. Kakinya gemetar hebat. Ia melirik ke pos keamanan, melihat Pak Satpam yang menatapnya dengan pandangan iba, namun tak berani berbuat apa-apa. Di sudut taman, seorang tukang kebun menghentikan pekerjaannya, menatapnya dengan canggung. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya, lebih panas dari bekas tamparan Ibu Ratna. Ia harus pergi dari sini. Segera. Tanpa menoleh ke belakang, ia mulai berjalan. Kakinya membawanya menjauh dari rumah megah itu, menyusuri jalanan kompleks yang mulus dan sepi. Di kanan dan kirinya, berdiri rumah-rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi dan taman-taman yang terawat sempurna. Mobil-mobil mahal terparkir di garasi-garasi yang luas. Dunia ini terasa begitu asing. Sebuah panggung sandiwara di mana ia hanyalah seorang aktris gagal yang baru saja diusir dari pertunjukan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia menyeret beban tak kasat mata di punggungnya. Beban pengkhianatan, penghinaan, dan cinta yang sia-sia. Saat gerbang utama kompleks perumahan itu akhirnya terlihat di depan, matahari mulai tergelincir di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang seharusnya indah. Namun di mata Rara, warna itu tampak seperti lebam raksasa yang menyakitkan. Ia melangkah keluar dari gerbang itu, meninggalkan dunia kemewahan palsu dan memasuki jalanan kota yang ramai dan berdebu. Suara klakson mobil dan drum motor menyambutnya, sebuah kekacauan yang anehnya terasa lebih jujur daripada keheningan yang mencekam di rumah mertuanya. Ia terus berjalan tanpa tujuan. Pikirannya berputar, memutar ulang kejadian demi kejadian selama 2 tahun terakhir. Ia teringat hari pernikahannya. Rian tampak begitu gagah, mengucapkan janji suci dengan suara mantap. Rian berjanji akan selalu melindunginya, akan selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Di mana janji itu sekarang? Apakah semua itu hanya kata-kata kosong tanpa makna? Ia teringat saat pertama kali Rian membawanya bertemu Ibu Ratna. Sambutan wanita itu dingin, tatapannya menyelidik, seolah sedang menilai barang dagangan. Sejak awal, Rara sudah merasa tidak diterima,
namun ia mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir, dengan cinta dan kesabaran, ia pasti bisa meluluhkan hati mertuanya. Betapa naifnya ia. Kilasan-kilasan kenangan kecil muncul silih berganti. Saat Rara berhasil mendapatkan bonus dari pekerjaan lepasnya sebagai penerjemah, dan membelikan Ibu Ratna sebuah syal sutra. Syal itu tidak pernah dipakai, hanya dilempar ke dalam lemari. Saat Rian mendapat promosi kecil dan Rara memasak makanan kesukaannya untuk merayakannya, Ibu Ratna justru menelepon dan mengomel, mengatakan seharusnya uangnya dipakai untuk membeli hadiah untuknya, bukan dihambur-hamburkan untuk makan-makan tidak berguna. Dalam setiap kejadian itu, Rian selalu hanya berkata, "Sabar ya, sayang. Mama memang seperti itu." Tidak pernah sekalipun Rian membelanya, bahkan dengan cara yang paling halus sekalipun. Rian hanya memintanya untuk terus bersabar dan mengalah. Dan Rara, karena cintanya yang buta, menuruti itu semua. Ia mengikis harga dirinya sedikit demi sedikit setiap hari, demi menjaga keutuhan rumah tangganya, demi pria yang ia cintai. Kini ia sadar, ia tidak sedang menjaga rumah tangga. Ia sedang berusaha mati-matian menopang sebuah bangunan rapuh yang fondasinya tidak pernah ada. Rian tidak pernah benar-benar membangun rumah bersamanya. Rian masih tinggal di dalam rumah ibunya, secara mental dan emosional. Dan di dalam rumah itu, tidak ada tempat untuk Rara. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Perutnya terasa perih, bukan hanya karena lapar, tapi juga karena gejolak emosi yang luar biasa. Ia tidak membawa dompet, tidak membawa ponsel. Semua barangnya tertinggal di rumah kontrakan, sebuah tempat yang kini terasa asing dan mungkin tidak bisa ia masuki lagi. Ia benar-benar sendirian, terdampar di tengah kota yang kejam. Ia melihat sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan, sedang tertawa sambil menikmati es krim di pinggir jalan. Pemandangan itu menusuk hatinya. Sebuah kebahagiaan sederhana yang ia impikan, kini terasa begitu jauh, seperti bintang di langit yang tak mungkin ia raih. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kota kecil. Kakinya sudah lecet dan sakit. Ia duduk di sebuah bangku besi yang dingin, di bawah cahaya temaram lampu taman. Beberapa anak jalanan tidur di sudut taman, beralaskan koran. Untuk pertama kalinya, Rara merasa nasibnya tidak jauh berbeda dari mereka. Terbuang dan tidak diinginkan. Keputusasaan mulai merayap, membisikkan hal-hal gelap di telinganya. Untuk apa lagi ia hidup? Pria yang ia puja telah mengkhianatinya, keluarga yang ia harapkan telah membuangnya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan lagi isak tangis yang tertahan, melainkan tangisan kepedihan yang mendalam. Ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Ia menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarahnya dalam senyap. Saat ia merasa sudah tidak ada lagi air mata yang bisa keluar, saat hatinya terasa hampa, sebuah ingatan muncul di benaknya. Ingatan tentang ayahnya, Bapak Wijoyo. Ia teringat percakapan mereka beberapa hari sebelum ia menikah. Ayahnya duduk di hadapannya, menatapnya dengan tatapan teduh. "Rara, kamu yakin dengan keputusanmu untuk menyembunyikan siapa dirimu?" tanya ayahnya saat itu. Rara mengangguk mantap. "Aku ingin Rian mencintaiku apa adanya, Ayah. Bukan karena status atau harta keluarga kita." Ayahnya tersenyum tipis. "Ayah mengerti. Tapi ingat pesanku, Nak. Kekuatan sejati seorang Wijoyo bukan terletak pada tumpukan uang di bank atau gedung-gedung tinggi yang kita miliki. Kekuatan kita ada di sini," kata ayahnya sambil menunjuk ke arah hatinya. "Di dalam integritas, kehormatan, dan kemampuan untuk bangkit seberapapun kerasnya kamu terjatuh. Jangan pernah lupakan siapa dirimu, dan jangan pernah biarkan siapapun merendahkan harga dirimu. Kamu adalah putriku, darah dagingku. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Kata-kata itu, yang sempat ia lupakan, kini bergema kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Ia adalah Rara Wijoyo. Putri dari seorang pria yang membangun kerajaannya dari nol dengan kerja keras dan kehormatan. Darah yang sama mengalir di tubuhnya. Mengapa ia membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini? Mengapa ia menangisi seorang pria pengecut dan mertua yang kejam? Mereka tidak pantas mendapatkan air matanya. Sebuah kekuatan baru mulai tumbuh di dalam dirinya, lahir dari puing-puing hatinya yang hancur. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Ia harus bangkit. Ia harus menunjukkan pada mereka, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Tangis keputusasaan itu berubah menjadi tangis kemarahan yang membara. Amarah pada Rian, pada Ibu Ratna, dan pada dirinya sendiri yang telah begitu buta. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dari bangku itu. Matanya yang sembab kini memancarkan tekad yang dingin.
Ia melihat sekeliling, mencari cara untuk menghubungi satu-satunya orang di dunia yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Di seberang jalan, ia melihat sebuah warung telepon umum yang sudah tua. Ia merogoh saku gaunnya, berharap ada keajaiban. Dan ia menemukannya. Sebuah koin Rp1.000 yang entah sejak kapan ada di sana. Dengan tangan gemetar, bukan lagi karena takut tapi karena campuran antara gugup dan tekad, ia melintasi jalan dan masuk ke dalam bilik telepon umum yang sempit. Ia memasukkan koin itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan deretan nomor telepon rumahnya, nomor yang sudah ia hafal di luar kepala sejak kecil. Terdengar nada sambung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu, sebuah suara yang berat, tenang, dan penuh wibawa menjawab di seberang sana. Halo, kediaman Wijoyo. Napas Rara tercekat di tenggorokan. Ia mencoba berbicara, namun yang keluar hanyalah isak tangis yang pecah. Ayah. Bisiknya dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Ayah, tolong jemput Rara. Keheningan sesaat di ujung telepon terasa lebih panjang dari seharusnya. Rara menahan napas, takut jika sambungan terputus. Lalu, suara ayahnya terdengar lagi, kali ini nada tenangnya telah lenyap, digantikan oleh kecemasan yang tajam dan tak terbantahkan. Rara? Nak? Kamu di mana? Apa yang terjadi? Rara? Rara di taman dekat perempatan Arjuna, jawabnya terbata-bata, menyebutkan nama jalan yang baru saja ia lihat di papan nama. Tolong, ayah. Jangan kemana-mana. Tetap di sana. Ayah akan segera mengirim Budi untuk menjemputmu. Jangan tutup teleponnya sampai kamu melihat mobilnya. Perintah Bapak Wijoyo. Suaranya tegas, mengambil alih kendali, dan itu memberikan Rara rasa aman yang luar biasa. Ia tidak lagi sendirian. Rara tetap berdiri di bilik telepon umum yang pengap itu, mendengarkan keheningan di seberang sana, tahu bahwa ayahnya tidak akan menutup telepon sampai ia benar-benar aman. Kurang dari 15 menit kemudian, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan warung telepon. Lampunya yang terang menyorot Rara. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berbadan tegap dengan setelan rapi, Budi, sopir pribadi keluarganya, keluar dengan cepat. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat melihat keadaan Rara. Nona Rara, sapanya dengan suara hormat, seolah tidak peduli dengan penampilan Rara yang acak-acakan. Ia mengambil ponsel dari tangan Rara. Bapak, Nona Rara sudah bersama saya. Kami segera pulang. Perjalanan pulang terasa surreal. Rara duduk di kursi belakang yang empuk, dibalut keheningan yang nyaman. Mobil melaju dengan mulus, membawanya pergi dari jalanan yang asing dan kembali ke lingkungan yang familiar. Saat mobil melewati gerbang tinggi kediaman Wijoyo, Rara merasa seperti baru saja kembali dari perang yang panjang dan melelahkan. Lampu-lampu taman menerangi jalan masuk yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, menuju ke sebuah rumah megah yang arsitekturnya merupakan perpaduan antara gaya modern dan sentuhan etnik Jawa. Ini adalah rumahnya. Tempat di mana ia tumbuh dewasa, tempat di mana ia selalu menjadi seorang putri. Saat mobil berhenti di lobi utama, pintu rumah sudah terbuka lebar. Di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang hangat, berdirilah ayahnya, Bapak Wijoyo. Beliau mengenakan piyama sutra, namun auranya tetap memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di belakangnya, beberapa asisten rumah tangga berdiri dengan wajah cemas. Saat Rara melangkah keluar dari mobil, tatapan cemas di wajah ayahnya langsung berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya saat matanya tertuju pada bekas tamparan yang masih membekas kemerahan di pipi Rara. Namun, wajahnya tetap tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia berjalan menuruni tangga, merentangkan tangannya, dan memeluk Rara dengan erat. Kamu sudah di rumah, Nak. Kamu aman sekarang, bisiknya. Di dalam pelukan ayahnya, pertahanan terakhir Rara runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Bapak Wijoyo hanya memeluknya lebih erat, membiarkan putrinya melepaskan semua bebannya. Ia kemudian menuntun Rara masuk ke dalam, mendudukannya di sofa bludru yang empuk di ruang keluarga. Seorang asisten rumah tangga datang membawakan segelas air hangat dan handuk basah. Setelah Rara sedikit lebih tenang, Bapak Wijoyo duduk di hadapannya. Tatapannya lembut, namun ada kilat amarah yang bersembunyi jauh di dalam matanya. Sekarang, ceritakan pada ayah semuanya. Dari awal, jangan ada yang terlewat. Dan Rara pun bercerita. Suaranya parau dan seringkali terputus oleh isak tangis. Namun ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang arisan keluarga, tentang gulai kambing yang ia masak dengan sepenuh hati, tentang sindiran-sindiran tajam dari Ibu Ratna. Ia menceritakan bagaimana Tante Lina memujinya,
yang justru memicu kemarahan sang mertua. Lalu ia sampai pada bagian yang paling menyakitkan. Ia menceritakan tamparan keras itu, rasa panas di pipinya, dan suara yang menggema di ruangan yang hening. Bapak Wijoyo mendengarkan tanpa menyela. Tangannya terkepal di pangkuannya hingga buku-buku jarinya memutih, namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kemudian, Rara menceritakan bagian yang paling menghancurkan hatinya. Ia menceritakan bagaimana ia mencari pertolongan dari sorot mata Rian, suaminya. Ia menceritakan bagaimana Rian hanya diam, membuang muka, dan membiarkan ibunya terus menghinanya. Ia menceritakan ultimatum yang diberikan Ibu Ratna, dan bagaimana Rian tetap membisu, menyerahkannya pada nasib. Terakhir, ia menceritakan bagaimana ia diseret dan diusir dari rumah itu seperti sampah. Setelah ceritanya selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Bapak Wijoyo tidak langsung berbicara. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Ia berdiri membelakangi Rara selama beberapa menit. Rara tahu, ayahnya sedang mengendalikan amarahnya, sebuah amarah yang jika dilepaskan bisa menimbulkan gempa bumi. Ketika ayahnya berbalik, wajahnya tampak sangat tenang. Terlalu tenang. Pergilah ke kamarmu, nak. Bersihkan dirimu dan istirahatlah. Bay City akan menyiapkan makanan untukmu. Jangan pikirkan apapun malam ini. Ayah yang akan mengurus sisanya. Rara mengangguk lemah. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya ingin tidur dan melupakan segalanya, walau ia tahu itu tidak mungkin. Diantar oleh Bay City, ia menaiki tangga menuju kamarnya, sebuah ruangan luas yang tidak pernah ia tempati selama 2 tahun terakhir. Sepeninggal Rara, topeng ketenangan di wajah Bapak Wijoyo perlahan retak. Ia berjalan dengan langkah cepat menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan megah yang dilapisi kayu gelap dan dipenuhi rak-rak buku tinggi. Ia duduk di kursi kulitnya yang besar, di belakang meja mahoni yang kokoh. Matanya menatap kosong ke depan sejenak, memproses semua rasa sakit yang baru saja ia dengar dari bibir putri satu-satunya. Putri yang ia jaga seperti permata, kini telah dilukai dan diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Amarahnya tidak meledak dalam teriakan, melainkan membeku menjadi sebuah keputusan yang dingin dan tajam. Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini adalah masalah kehormatan. Kehormatan keluarga Wijoyo telah dilecehkan. Ia menekan tombol interkom di mejanya. "Tono, masuk ruangan saya," perintahnya dengan suara datar. Sesaat kemudian, asisten pribadinya yang paling terpercaya masuk dan berdiri dengan sikap hormat. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Bapak Wijoyo membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah album foto perusahaan dari acara tahunan tahun lalu. Ia membukanya dengan cepat, matanya mencari-cari. Lalu ia berhenti di sebuah halaman. Di sana, ada foto Rian Santoso yang sedang tersenyum lebar bersama timnya, merayakan pencapaian target penjualan. Bapak Wijoyo menunjuk foto itu. Kukunya mengetuk wajah Rian dengan keras. "Cari tahu semua data tentang manajer pemasaran bernama Rian Santoso dari Wijoyo Corp. Saya mau laporan lengkap tentang kinerja, data pribadi, kondisi finansial, semuanya. Saya mau data itu ada di meja saya besok sebelum matahari terbit." "Baik, Pak," jawab Tono tanpa bertanya. "Satu lagi," tambah Bapak Wijoyo, matanya berkilat dingin di bawah cahaya lampu meja. "Atur pertemuan dengan dia besok pagi, tepat jam 9, di ruangan saya ini. Pastikan panggilan itu datang dari sekretaris Dewan Direksi. Jangan sebut nama saya. Buat dia berpikir ini adalah panggilan untuk promosi atau penghargaan. Saya ingin melihat wajahnya saat dia masuk ke ruangan ini." Pagi menjelang di rumah Ibu Ratna dengan suasana kemenangan yang kental. Aroma kopi yang diseduh Ibu Ratna terasa lebih harum dari biasanya, dan senandung kecil yang keluar dari bibirnya terdengar begitu ceria. Ia merasa telah berhasil melakukan sebuah operasi pembersihan, membuang hama yang selama ini mengganggu keindahan taman keluarganya. Baginya, Rara adalah sebuah kesalahan dalam hidup Rian, dan semalam ia telah memperbaiki kesalahan itu dengan tangannya sendiri. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Justru sebaliknya, ia merasa bangga atas ketegasannya. Ia duduk di meja makan, menata sarapan untuk Rian, putranya yang kini telah terselamatkan. Rian turun dari kamarnya dengan langkah yang sedikit lebih berat. Berbeda dengan ibunya, tidurnya semalam tidak nyenyak. Bayangan wajah Rara yang penuh luka, tatapan matanya yang memohon, dan kebisuan dirinya sendiri terus berputar di kepalanya. Ada secuil rasa bersalah yang mengganjal di sudut hatinya, sebuah bisikan samar yang mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, bisikan itu dengan cepat ia tekan dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan terbaik.
Rara pasti sudah kembali ke rumah orang tuanya di desa. Mereka pensiunan yang hidup tenang, pasti mereka akan merawat Rara. Mungkin perpisahan ini akan lebih baik untuk semua. Tanpa Rara, ia bisa lebih fokus pada karirnya, dan ibunya akan lebih bahagia. Ya, ini demi kebaikan bersama, begitu ia menenangkan dirinya. Pagi, Ma, sapanya, mencoba terdengar ceria. Pagi, sayang. Sini sarapan. Mama buatkan nasi goreng spesial untukmu, sambut Ibu Ratna dengan senyum lebar. Bagaimana perasaanmu? Lega, kan? Beban di hidupmu sudah hilang. Rian hanya tersenyum tipis dan mulai makan. Ia tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Ia hanya ingin segera berangkat ke kantor, menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan melupakan kejadian semalam. Di kantor, ia adalah seorang manajer yang dihormati. Di sana, ia merasa berkuasa dan memegang kendali. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia miliki di rumahnya sendiri di hadapan ibunya. Setibanya di Wijoyo Corp, Rian langsung masuk ke dalam mode kerja. Ia memeriksa email, memimpin rapat pagi dengan timnya, dan membahas strategi pemasaran untuk kuartal berikutnya. Ia begitu sibuk hingga berhasil untuk sementara waktu melupakan masalah pribadinya. Para bawahannya menatapnya dengan kekaguman yang biasa, tidak menyadari bahwa pria yang mereka anggap sebagai pemimpin yang tegas itu baru saja membiarkan istrinya dihina dan diusir. Sekitar pukul 8:30, saat Rian sedang serius menatap layar laptopnya, telepon di mejanya berdering. Bukan telepon internal biasa, melainkan sambungan dari sekretariat utama. Rian mengerutkan keningnya, sedikit heran. Ia mengangkat gagang telepon. Selamat pagi, dengan Rian Santoso, sapanya profesional. Selamat pagi, Bapak Rian. Saya Anissa, dari sekretariat Dewan Direksi, jawab sebuah suara wanita yang terdengar sangat formal dan efisien. Jantung Rian sedikit berdebar. Sekretariat Dewan Direksi adalah pusat kekuasaan di perusahaan ini, sebuah area yang jarang sekali berinteraksi dengan manajer level menengah sepertinya. Ya, pagi, Ibu Anissa. Ada yang bisa saya bantu? Bapak CEO ingin bertemu dengan Anda pada pukul 9 pagi ini, di ruangan beliau di lantai 40. Lanjut suara itu. Rian terdiam sejenak. Otaknya berusaha mencerna informasi itu. Bapak CEO? Sang pemilik perusahaan? Sosok legendaris yang hampir tidak pernah terlihat, yang namanya terukir di lobi gedung tapi wajahnya jarang diketahui oleh karyawan biasa. Mengapa beliau ingin bertemu dengannya? Selama bertahun-tahun ia bekerja di sini, ia belum pernah sekalipun naik ke lantai 40. Lantai keramat yang hanya dihuni oleh para petinggi utama. Baik, Bu. Pukul 9, jawab Rian, berusaha menjaga suaranya agar tidak terdengar gemetar karena kaget. Mohon untuk tepat waktu, Pak. Terima kasih. Telepon ditutup. Rian meletakkan gagang telepon dengan perlahan. Seluruh kebisingan di sekelilingnya seolah lenyap. Rekan kerjanya yang duduk tak jauh darinya melihat ekspresi wajahnya yang terpana. Ada apa, Yan? Kamu kayak lihat hantu, tegurnya. Rian menoleh, sebuah senyum bangga mulai terkembang di bibirnya. Aku dipanggil ke lantai 40. Bertemu dengan Bapak CEO langsung. Sontak, beberapa rekan kerja yang mendengar langsung menoleh dengan tatapan tak percaya yang dengan cepat berubah menjadi kekaguman. Serius? Wah, gila. Jangan-jangan kamu mau dapat promosi besar. Seru salah satunya. Bisik-bisik pujian dan spekulasi mulai terdengar di sekitar kubikelnya. Ego Rian membengkak seketika. Rasa bersalah yang tadi pagi sempat mengganggunya kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh gelombang kebanggaan dan ambisi. Inilah dia. Inilah titik baliknya. Pasti para petinggi melihat kerja kerasnya selama ini. Mungkin mereka akan menawarinya posisi direktur. Mungkin ia akan dikirim ke luar negeri untuk memimpin cabang baru. Pikirannya melayang, membayangkan wajah ibunya yang akan sangat bangga, membayangkan semua kerabat yang akan memujinya. Ia bahkan sempat berpikir, ini adalah pertanda. Begitu Rara pergi dari hidupnya, keberuntungan langsung datang menghampirinya. Keputusannya semalam memang benar. Ia segera bangkit, berjalan ke toilet untuk merapikan penampilannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Rian Santoso, calon petinggi Wijoyo Corp. Ia menyisir rambutnya dengan jemarinya, melonggarkan sedikit dasinya agar tidak terlalu mencekik, dan berlatih tersenyum di depan cermin. Ia harus memberikan kesan terbaik. Tepat pukul 9:05, ia melangkah keluar dari lift di lantai 40. Suasananya benar-benar berbeda. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, dan tidak ada suara hiruk-pikuk seperti di lantai bawah. Hanya ada keheningan yang memancarkan aura kekuasaan.
Ia berjalan menuju sebuah meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita parubaya yang tampak sangat profesional, yang ia yakini adalah Ibu Anissa yang tadi meneleponnya. "Selamat pagi. Saya Rian Santoso, ada janji bertemu dengan Bapak CEO." "Selamat pagi, Pak Rian. Silakan duduk sebentar. Bapak CEO akan segera siap," jawab wanita itu dengan sopan. Rian duduk di sebuah sofa kulit yang mewah di ruang tunggu. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia melihat sekeliling, matanya tertuju pada plakat-plakat penghargaan di dinding yang semuanya mencantumkan nama Wijoyo. Ia merasa begitu kecil sekaligus begitu penuh harapan di tempat ini. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menunggu di gerbang nerakanya sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, pintu kayu raksasa di hadapannya terbuka. Sang sekretaris muncul. "Bapak CEO bersedia menemui Anda sekarang. Silakan masuk, Pak Rian." Rian menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, lalu bangkit berdiri. Ia melangkah maju, mendorong pintu yang berat itu, dan masuk ke dalam ruangan. Ia memasang senyumnya yang paling hormat dan percaya diri. Ruangan itu sangat luas. Mungkin seluas setengah lantai kantornya di bawah. Satu sisi dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta yang spektakuler dari ketinggian. Di tengah ruangan, menghadap ke pemandangan itu, berdiri sebuah meja mahoni yang sangat besar dan kosong. Hanya ada sebuah laptop tipis dan beberapa dokumen yang tertata rapi di atasnya. Seseorang duduk di kursi kulit tinggi di belakang meja itu, membelakanginya, menatap ke arah jendela. Sosok itu tampak familiar. Namun Rian tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena cahaya yang masuk dari jendela membuatnya menjadi siluet. "Selamat pagi, Pak," sapa Rian dengan suara yang ia usahakan terdengar mantap. Sosok itu tidak menjawab. Kursi itu berputar dengan perlahan. Sangat perlahan. Jantung Rian berdebar semakin kencang, menantikan wajah sang legenda pemilik perusahaan. Saat kursi itu akhirnya berhenti berputar dan wajah orang itu sepenuhnya terlihat, senyum di wajah Rian membeku. Matanya melebar karena syok. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di hadapannya, duduk di kursi kekuasaan tertinggi Wijoyo Corp, bukanlah orang asing. Itu adalah pria yang ia kenal selama 2 tahun terakhir sebagai ayah mertuanya. Pria yang ia anggap sebagai pensiunan pegawai biasa yang hidup sederhana di desa. Bapak Wijoyo. Namun, pria di hadapannya ini bukanlah Bapak Wijoyo yang ia kenal. Tatapan matanya tidak lagi teduh dan ramah. Tatapan itu kini sedingin es, setajam belati, dan penuh dengan kemarahan beku yang siap menghancurkannya. Dunia Rian seolah berhenti berputar. Udara di dalam ruangan yang luas itu tiba-tiba terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Kakinya yang tadi melangkah dengan penuh percaya diri kini terasa seperti jeli, nyaris tidak mampu menopang berat tubuhnya. Senyum yang ia siapkan untuk sang CEO masih membeku di wajahnya, kini berubah menjadi seringai aneh yang kaku karena syok. Di hadapannya, di singgasana kekuasaan yang ia impikan, duduklah mimpi terburuknya. Pak Wijoyo," suaranya keluar seperti bisikan parau, penuh ketidakpercayaan. "Sesedang apa, Bapak di sini?" Otaknya yang panik berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin ayahnya Rara hanya seorang konsultan senior? Atau teman dekat sang pemilik? Tidak mungkin pria sederhana yang datang ke pernikahannya dengan kemeja batik biasa ini, adalah pemilik dari semua gedung ini, dari semua kekayaan ini, dari karirnya. Itu tidak masuk akal. Bapak Wijoyo tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya menatap Rian, tatapannya yang dingin seolah menelanjangi Rian lapis demi lapis, menguliti semua kebohongan dan kepengecutan yang ada di dalam dirinya. Setelah beberapa detik hening yang menyiksa, Bapak Wijoyo akhirnya berbicara. Suaranya datar, tanpa emosi, namun setiap katanya terasa seperti lempengan es yang menghantam Rian. "Selamat pagi, Bapak Rian Santoso. Silakan duduk." Ia menunjuk kursi kosong di depan mejanya. Cara ia memanggil nama lengkap Rian, tanpa embel-embel, "Nak," atau sapaan keluarga lainnya, mengirimkan getaran mengerikan ke tulang punggung Rian. Ini bukan percakapan antara menantu dan mertua. Ini adalah pertemuan antara eksekutor dan terhukum. Dengan langkah gemetar, Rian berjalan dan menjatuhkan dirinya ke kursi itu. "Saya memanggil Anda ke sini bukan untuk membahas target penjualan atau strategi pemasaran baru," lanjut Bapak Wijoyo, menyandarkan punggungnya ke kursi, jemarinya bertaut di atas meja. "Saya memanggil Anda untuk sebuah evaluasi. Evaluasi integritas personal." "Integritas?" Kata itu membuat perut Rian melilit. Ia mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bapak Wijoyo memutar sebuah monitor layar lebar yang ada di mejanya, hingga menghadap langsung ke arah Rian. Ia menekan sebuah tombol di keyboardnya.
Layar itu menyala, menampilkan sebuah rekaman video. Rian langsung mengenali tempat itu. Ruang tamu di rumah ibunya. Rekaman itu berasal dari kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan. Kualitas gambarnya sangat jernih. Tanggal dan waktu yang tertera di sudut layar menunjukkan kemarin siang. Jantung Rian serasa jatuh ke perutnya. Ia dipaksa menonton kembali drama penghinaannya sendiri dalam format definisi tinggi. Ia melihat Rara datang dengan wajah penuh harap sambil membawa panci gulai. Ia melihat ibunya menghina masakan itu. Ia melihat setiap sindiran, setiap tatapan merendahkan. Lalu, adegan puncaknya diputar. Tante Lina memuji Rara, memicu amarah ibunya yang meledak-ledak. Ia melihat wajah ibunya yang memerah karena murka, mendengar hinaan-hinaan keji yang diteriakkan. Lalu, momen itu datang. Tangan ibunya melayang, dan suara tamparan yang keras terdengar jelas bahkan melalui speaker monitor. Plah! Rian tersentak di kursinya seolah ia ikut merasakan tamparan itu. Video itu terus berjalan. Kamera itu menangkap dengan jelas bagaimana Rara menatapnya, matanya yang penuh air mata memohon pertolongan. Dan video itu juga merekam dengan kejam bagaimana ia, Rian Santoso, sang suami, hanya berdiri mematung. Membuang muka. Memasukkan tangan ke saku. Menjadi seorang pengecut. Rekaman itu terus diputar tanpa ampun. Menunjukkan bagaimana ibunya menyeret Rara ke pintu, mendorongnya keluar, dan membanting pintu itu. Setelah itu, layar menjadi hitam. Keheningan di ruangan itu kini terasa 1000 kali lebih berat. Rian tidak berani mengangkat wajahnya. Ia hanya bisa menatap permukaan meja mahoni yang mengkilap, wajahnya pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin. Ia telah dipaksa untuk menyaksikan kejahatannya sendiri dari sudut pandang seorang penonton. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di Wijoyo Corp, suara Bapak Wijoyo kembali memecah keheningan, terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Kami tidak sekadar merekrut pegawai. Kami berinvestasi pada manusia. Kami mencari calon-calon pemimpin masa depan. Dan seorang pemimpin, Tuan Santoso, memiliki satu kualitas yang tidak bisa ditawar. Integritas. Tulang punggung. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Seorang pemimpin akan melindungi timnya dari bahaya. Seorang pemimpin akan berdiri tegak membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Seorang pemimpin tidak akan pernah membiarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya diinjak-injak dan dipermalukan di depan matanya. Bapak Wijoyo mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Semalam, Anda tidak sedang berada dalam rapat dewan direksi. Anda berada di tengah keluarga Anda. Dan wanita yang ditampar dan dihina itu bukanlah bawahan Anda. Dia adalah istri Anda. Tanggung jawab Anda yang paling utama. Dan Anda tidak melakukan apapun. Anda hanya berdiri dan menonton. Pak, saya bisa jelaskan. Rian akhirnya menemukan suaranya, walau terdengar bergetar dan menyedihkan. Ibu saya, wataknya memang keras. Saya hanya tidak ingin memperkeruh suasana. Cukup. Potong Bapak Wijoyo, kali ini ada sedikit nada tajam dalam suaranya. Jangan bersembunyi di balik watak ibumu. Pilihan ada di tanganmu. Dan kamu memilih untuk diam. Dalam situasi seperti itu, diam adalah bentuk persetujuan. Diam adalah pengkhianatan. Kenyataan akhirnya menghantam Rian seperti sebuah kereta barang. Pria di hadapannya adalah ayah Rara, pemilik perusahaan ini. Dan ia telah menyakiti putri satu-satunya pria ini dengan cara yang paling buruk. Karirnya, masa depannya, semuanya kini berada di ujung tanduk. Kepanikan yang luar biasa menjalari dirinya. Pak, saya mohon maaf. Pak. Rian bangkit dari kursinya, membungkuk dalam-dalam. Saya salah. Saya mengaku salah. Saya akan meminta maaf pada Rara. Saya akan membawanya kembali. Saya akan melakukan apapun. Tolong jangan hukum saya seperti ini, Pak. Saya mohon. Ia menangis. Air mata penyesalan dan ketakutan mengalir di pipinya. Ia memohon bukan karena tulus menyesali perbuatannya pada Rara, melainkan karena takut kehilangan semua yang telah ia bangun. Bapak Wijoyo menatapnya dengan pandangan muak. Pemandangan menantunya yang menangis memohon di hadapannya tidak menimbulkan rasa iba sedikitpun, hanya rasa jijik. Ia sudah melihat karakter asli Rian. Lemah, egois, dan pengecut. Ia mengambil sebuah map dari atas mejanya dan mendorongnya ke seberang meja, hingga berhenti tepat di depan Rian. Sudah terlambat untuk permintaan maaf. Dengan tangan gemetar, Rian membuka map itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas. Di bagian atas, tertera kop surat resmi Wijoyo Corp. Di bawahnya, tertulis dengan huruf tebal,
surat pemutusan hubungan kerja. Namanya tertera di sana. Di bagian bawah, tertera tanda tangan yang tegas dan berwibawa, Wijoyo, Direktur Utama. Anda dipecat. Efektif detik ini juga, kata Bapak Wijoyo, suaranya kembali datar. Akses perusahaan Anda akan diblokir. Kartu kredit korporat Anda tidak akan berfungsi lagi. Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda di meja Anda, di bawah pengawasan keamanan. Rumah dinas yang Anda tempati, yang notabene adalah aset perusahaan ini, harus sudah kosong dalam waktu 24 jam. Rian menatap surat itu, lalu menatap Bapak Wijoyo. Wajahnya pucat seperti mayat. Tidak. Bapak tidak bisa melakukan ini. Saya sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Kerja kerasmu tidak ada artinya tanpa kehormatan, balas Bapak Wijoyo dingin. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan kota di bawahnya. Dan satu hal lagi, Tuan Santoso, katanya tanpa menoleh. Saya akan pastikan tidak ada satupun perusahaan terkemuka di kota ini yang mau menerima Anda. Jaringan saya luas. Kabar tentang integritas Anda akan menyebar dengan cepat. Ia akhirnya berbalik, menatap lurus ke mata Rian yang dipenuhi keputusasaan. Ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang putri saya. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati karir dan kehidupan Rian. Ia jatuh kembali ke kursinya, lemas. Surat pemecatan itu terlepas dari genggamannya dan melayang jatuh ke lantai. Di benaknya, ia tidak hanya melihat karirnya yang hancur, tetapi juga murka ibunya, hilangnya status sosial, dan tumpukan utang yang akan segera datang menagih. Semuanya hancur. Hancur dalam satu pagi karena sebuah tamparan yang bukan ia yang melayangkan, tetapi ia biarkan terjadi. Perjalanan Rian turun dari lantai 40 terasa seperti sebuah kejatuhan dalam arti yang sesungguhnya. Lift yang membawanya naik dengan penuh harapan kini terasa seperti sebuah peti logam yang menyesakan, menurunkannya lapis demi lapis menuju dasar kehancurannya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan di tangannya tergenggam sebuah kotak kardus kecil yang terasa begitu berat, berisi sisa-sisa dari karir yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Saat pintu lift terbuka di lantai kantornya, ia disambut oleh keheningan yang canggung. Semua mata tertuju padanya, lalu dengan cepat beralih, seolah takut untuk melakukan kontak mata. Tim yang tadi pagi menatapnya dengan penuh kekaguman kini memandangnya dengan campuran antara iba, bingung, dan sedikit rasa takut. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap sudah menunggunya. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri mengapitnya seolah ia adalah seorang kriminal. Ini adalah puncak dari penghinaan publik. Di bawah pengawasan mereka, Rian berjalan ke kubikelnya. Ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam kotak. Sebuah bingkai foto pernikahannya dengan Rara, sebuah mug hadiah dari timnya, beberapa piagam penghargaan kecil. Setiap benda terasa seperti sebuah relik dari kehidupan lain, kehidupan yang telah berakhir beberapa jam yang lalu. Bisik-bisik mulai terdengar semakin jelas di sudut-sudut ruangan. Pertanyaan-pertanyaan tanpa suara menggantung di udara. Suasana yang tadinya dinamis kini menjadi tegang dan penuh spekulasi. Rian tidak berani menatap siapapun. Ia hanya ingin proses ini cepat berakhir. Setelah kotaknya penuh, salah satu petugas keamanan menepuk bahunya dengan pelan. Sebuah isyarat bahwa waktunya sudah habis. Tanpa mengucapkan selamat tinggal pada siapapun, Rian berjalan keluar dari ruangan itu, diantar oleh 2 pengawal diamnya. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas panggung besar, di mana semua orang menonton drama kejatuhannya. Reputasinya, harga dirinya, semuanya luruh di sepanjang koridor itu. Di lobi, ia menyerahkan kartu akses perusahaannya. Petugas keamanan di resepsionis menerimanya tanpa ekspresi, seolah ini adalah prosedur biasa. Bagi mereka mungkin iya, tapi bagi Rian, ini adalah akhir dari segalanya. Ia melangkah keluar dari pintu kaca Wijoyo Corp yang megah untuk terakhir kalinya, bukan lagi sebagai seorang manajer yang bangga, melainkan sebagai seorang pecundang yang terbuang. Langit Jakarta yang terik terasa menyengat kulitnya. Ia berdiri sejenak di trotoar yang ramai, memeluk kotaknya, merasa tersesat di kotanya sendiri. Mobil perusahaan yang biasa menunggunya tentu saja tidak ada. Dengan sisa-sisa uang tunai di dompetnya, ia memanggil taksi dan memberikan alamat rumah ibunya, tempat yang ia sebut rumah. Perjalanan pulang terasa menyiksa. Rian hanya menatap kosong keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia lihat sebagai simbol kesempatan kini, tampak seperti monster-monster raksasa yang siap menelannya. Bagaimana ia akan menjelaskan ini pada ibunya? Wanita yang seluruh kebanggaan dan status sosialnya bergantung pada pekerjaan Rian. Wanita yang kemarin merasa menang karena telah berhasil mengusir Rara,
tidak tahu bahwa tindakannya itu justru telah menghancurkan pilar utama kehidupan mereka. Rasa takut akan amarah ibunya bercampur dengan setitik kebencian yang mulai tumbuh. Kalau saja ibunya tidak seketus itu, kalau saja ia tidak menampar Rara, kalau saja ia mendengarkan Rian saat dulu ia pernah mencoba mengatakan bahwa keluarga Rara adalah orang baik-baik. Tapi semua sudah terlambat. Ketika taksi berhenti di depan rumah dinas yang nyaman itu, Rian merasa enggan untuk turun. Rumah ini, dengan tamannya yang asri dan pagarnya yang kokoh, bukan lagi miliknya. Ia membayangi reaksi ibunya, dan perutnya kembali melilit. Sambil menarik napas panjang, ia keluar dari taksi, membawa kotak kardusnya seperti sebuah piala kekalahan, dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ibu Ratna sedang menonton sinetron di televisi sambil menikmati teh sorenya. Ia menoleh saat mendengar pintu terbuka dan melihat Rian pulang di jam yang tidak wajar sambil membawa kotak. Wajahnya langsung menunjukkan kebingungan. "Rian? Kenapa sudah pulang jam segini? Dan itu kotak apa?" tanyanya, matanya menyipit curiga. Rian tidak menjawab. Ia meletakkan kotak itu di lantai dengan suara berdebum. Ia berjalan ke sofa dan menjatuhkan dirinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Pemandangan itu membuat Ibu Ratna panik. "Ada apa? Rian? Kamu kenapa? Kamu dipecat?" tanyanya beruntun. Pertanyaan terakhir diucapkan dengan nada tak percaya yang diiringi tawa kecil, seolah itu adalah hal yang paling mustahil di dunia. Rian mengangkat wajahnya. Matanya merah dan tatapannya kosong. "Ya, Ma. Aku dipecat." Tawa Ibu Ratna berhenti seketika. "Apa? Jangan bercanda kamu. Tidak mungkin. Kamu itu manajer terbaik di sana." "Aku tidak bercanda, Ma," kata Rian dengan suara serak. "Semuanya sudah berakhir." "Bagaimana bisa? Siapa yang berani memecatmu? Apa alasan mereka?" hardik Ibu Ratna, tidak terima. Rian menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara keputusasaan dan tuduhan. "Mama ingat Rara? Ingat ayah Rara yang Mama bilang pensiunan tidak berguna itu?" "Tentu saja aku ingat perempuan itu. Kenapa kamu malah membahas dia?" "Ayahnya," kata Rian pelan, setiap kata terasa pahit di lidahnya. "Ayahnya adalah Bapak Wijoyo, pemilik Wijoyo Corp, CEO utama perusahaan tempat aku bekerja." Keheningan yang sama persis seperti saat Rian melihat Bapak Wijoyo di kursi CEO kini menyelimuti ruang tamu itu. Ibu Ratna menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak. Tidak mungkin," bisiknya. "Kamu pasti salah. Perempuan kampung itu, tidak mungkin." "Itu kenyataannya, Ma," bentak Rian, akhirnya meluapkan frustrasinya. "Dan dia tahu semua yang Mama lakukan pada Rara kemarin. Dia tahu Mama menamparnya. Dia tahu aku hanya diam saja. Karena itulah aku dipecat." Ibu Ratna mundur beberapa langkah, tubuhnya limbung hingga ia harus berpegangan pada sandaran sofa. Wajahnya yang tadi pagi begitu cerah kini pucat pasi. Realitas yang mengerikan itu mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Menantunya yang selama ini ia hina dan injak-injak adalah seorang putri mahkota, dan ia baru saja menampar sang putri di depan umum. "Tidak," isaknya. Reaksi pertamanya bukanlah penyesalan atas perbuatannya pada Rara, melainkan ketakutan akan konsekuensi yang menimpa dirinya. "Lalu, bagaimana dengan kita? Pekerjaanmu?" "Pekerjaanku hilang. Reputasiku hancur. Dan..." Rian berhenti sejenak, mengambil napas yang berat. "Kita harus keluar dari rumah ini. Dalam 24 jam. Itulah pukulan terakhir." Rumah. Simbol status mereka. Tempat ia mengadakan arisan dan memamerkan kesuksesan putranya. Tubuh Ibu Ratna luruh ke lantai. Ia menangis, bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan seorang ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya. Di tengah kekacauan itu, konsekuensi-konsekuensi lain mulai berdatangan dengan cepat. Rian yang merasa lapar mencoba memesan makanan melalui aplikasi online, namun saat ia hendak membayar dengan kartu kredit korporatnya, transaksi itu ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak. Kartu itu sudah diblokir. Sesaat kemudian, sebuah email masuk ke ponselnya. Notifikasi resmi dari Departemen HRD Wijoyo Corp, mengingatkannya tentang tenggat waktu pengosongan rumah dinas, lengkap dengan rincian penyerahan kunci dan aset perusahaan lainnya. Semuanya begitu cepat, efisien, dan tanpa ampun. Dalam kepanikannya, Ibu Ratna meraih ponselnya. Ia harus mencari pertolongan. Ia mulai menelepon kerabat-kerabatnya yang berpengaruh, teman-teman sosialitanya, semua orang yang kemarin ia suguhi makanan catering bintang 5. Panggilan pertama,
kepada sepupunya yang seorang pengacara. "Halo, Dik, ini Mbak Ratna. Ada masalah besar, Mbak butuh bantuanmu." Sebelum ia selesai bicara, sepupunya sudah memotong. "Maaf, Mbak. Aku lagi sibuk sekali. Banyak kasus. Nanti aku telepon lagi ya." Telepon ditutup. Panggilan kedua, kepada sahabat arisannya, istri seorang pejabat. "Jeng, tolong aku, Jeng." "Rian," lagi-lagi ia dipotong. "Aduh, maaf ya, Ratna. Aku lagi di luar kota. Sinyalnya susah. Nanti saja ya." Klik. Satu persatu panggilan ia lakukan, dan satu persatu pula penolakan ia terima. Alasannya bermacam-macam, tapi polanya sama. Semua orang tiba-tiba sibuk. Semua orang tiba-tiba tidak bisa diganggu. Berita tentang kejadian di arisan kemarin pasti sudah menyebar seperti api. Tidak ada yang mau mengambil risiko berurusan dengan keluarga Wijoyo. Tidak ada yang mau terseret ke dalam masalah keluarga yang telah melakukan kesalahan fatal. Panggilan terakhir adalah yang paling menyakitkan. Ia menelepon adiknya sendiri. "Mira, tolong Mbak." "Nak." "Sudah kuduga Mbak akan menelepon," jawab adiknya dengan suara dingin. "Aku sudah dengar semuanya dari Tante Lina. Aku tidak percaya Mbak bisa sekejam itu pada Rara. Anak sebaik itu Mbak perlakukan seperti binatang." "Maaf, Mbak. Kali ini aku tidak bisa bantu. Mbak sudah menabur angin, sekarang saatnya menuai badai." Telepon itu ditutup. Ibu Ratna menatap layar ponselnya yang kini gelap. Hening. Di seberang sana, tidak ada lagi seorang pun yang mau mengangkat panggilannya. Semua jembatan sosial yang ia bangun dengan susah payah di atas pondasi kesombongan dan pameran kekayaan kini telah terbakar habis. Ia dan Rian benar-benar sendirian, terdampar di atas puing-puing istana pasir mereka yang telah disapu oleh gelombang karma. Sementara istana pasir keluarga Santoso runtuh diterjang badai, fajar yang baru justru menyingsing di kediaman Wijoyo. Rara terbangun di kamarnya, di atas ranjang empuk yang telah ia tinggalkan selama 2 tahun. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden tebal, mengusir sisa-sisa mimpi buruk yang menghantuinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak terbangun karena suara alarm yang memekakan telinga, atau karena harus buru-buru menyiapkan sarapan untuk Rian. Ia terbangun karena tubuhnya sudah cukup beristirahat. Beberapa hari pertama setelah kepulangannya adalah masa pemulihan. Ayahnya tidak memaksanya melakukan apapun. Ia hanya memastikan Rara makan dengan baik, tidur dengan cukup, dan memberinya ruang untuk memproses lukanya. Bay City, asisten rumah tangga yang telah merawatnya sejak kecil, selalu ada di sisinya, membawakannya teh jahe hangat atau sekadar menemaninya duduk di taman belakang dalam diam. Perlahan tapi pasti, warna di wajah Rara mulai kembali. Lingkaran hitam di bawah matanya memudar. Namun, sorot matanya masih kosong, dipenuhi oleh bayang-bayang pengkhianatan. Suatu sore, saat ia dan ayahnya sedang minum teh di paviliun taman, Bapak Wijoyo akhirnya membuka percakapan yang lebih dalam. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Nak?" "Sudah lebih baik, Ayah," jawab Rara pelan. "Tapi, aku merasa bodoh. Sangat bodoh karena telah membiarkan ini semua terjadi. Aku terlalu naif." Bapak Wijoyo meletakkan cangkirnya dan menatap putrinya dengan lekat. "Mencintai seseorang dengan tulus bukanlah kebodohan, Rara. Berharap pada kebaikan dalam diri orang lain juga bukan kenaifan. Kesalahan tidak terletak padamu. Kesalahan terletak pada mereka yang menerima emas murni darimu, namun tidak tahu cara menghargainya dan malah membuangnya ke lumpur." Kata-kata ayahnya menenangkan hatinya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang, Ayah? Aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku." "Kamu tidak kehilangan apapun, Nak. Kamu hanya melepaskan beban yang selama ini menghambatmu," kata Bapak Wijoyo dengan bijak. "Sekarang kamu punya 2 pilihan. Kamu bisa terus bersembunyi di sini, membiarkan luka itu mendefinisikan sisa hidupmu. Atau, kamu bisa berdiri, mengambil kembali namamu, kekuatanmu, dan menunjukkan pada dunia, juga pada dirimu sendiri, siapa Rara Wijoyo yang sesungguhnya. Pilihan ada di tanganmu. Apapun pilihanmu, Ayah akan selalu mendukungmu." Rara terdiam, merenungkan kata-kata ayahnya. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan meja kaca. Wajah seorang wanita yang tampak lelah dan kalah. Ia tidak mau menjadi wanita itu selamanya. Api kecil yang menyala di taman kota malam itu, kini kembali berkobar di dalam dadanya. Ia tidak akan membiarkan Rian dan Ibu Ratna menang. Kemenangan terbesar bukanlah melihat mereka menderita, melainkan melihat dirinya sendiri bangkit dan bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya. "Aku memilih yang kedua, Ayah," katanya,
Sorot matanya yang tadi kosong kini mulai memancarkan cahaya tekad. Aku mau kembali. Aku mau belajar. Aku mau mengambil alih apa yang memang seharusnya menjadi milikku. Bapak Wijoyo tersenyum, sebuah senyum bangga yang tulus. Ayah tahu kamu akan memilih itu. Transformasi Rara dimulai keesokan harinya. Perubahan itu dimulai dari luar, sebagai simbol dari perubahan yang terjadi di dalam. Ayahnya memanggil penata rambut kenamaan ke rumah. Rambut panjang Rara yang selama ini hanya ia ikat seadanya kini dipotong menjadi model bob asimetris yang tegas dan modern, membingkai wajahnya dengan sempurna dan menonjolkan tulang pipinya yang tinggi. Kemudian datanglah seorang penata gaya, teman lama keluarganya, yang membongkar total isi lemari pakaian Rara. Gaun-gaun batik sederhana dan kaus-kaus lusuh digantikan dengan deretan blazer berpotongan tajam, celana bahan yang jatuh dengan sempurna, gaun-gaun sutra yang elegan, dan sepatu-sepatu hak tinggi yang kokoh. Ini bukan lagi pakaian untuk bersembunyi, ini adalah baju zirah untuk berperang di dunia korporat. Namun, transformasi itu tidak hanya berhenti pada penampilan. Rara memiliki gelar sarjana bisnis dari universitas ternama di luar negeri, sebuah fakta yang ia sembunyikan dari Rian dan keluarganya. Kini, saatnya untuk menggunakan otaknya kembali. Bapak Wijoyo mulai membawanya ke kantor. Awalnya, Rara hanya duduk diam di sudut ruangan saat ayahnya memimpin rapat dewan direksi. Ia hanya mendengarkan, menyerap setiap informasi, mempelajari setiap istilah, dan memahami dinamika kekuasaan di dalam perusahaan. Para eksekutif senior awalnya memandangnya sebagai putri bos yang sekadar ikut-ikutan. Namun, pandangan itu mulai berubah. Dalam sebuah rapat strategi pemasaran untuk produk baru, terjadi perdebatan sengit mengenai target pasar. Semua orang fokus pada demografi yang sudah ada. Tiba-tiba, Rara angkat bicara untuk pertama kalinya. Maaf menyela, katanya dengan suara tenang namun jelas, membuat semua orang di ruangan itu menoleh padanya. Saya lihat semua strategi kita menargetkan generasi yang lebih tua. Tapi dari data tren digital yang saya baca semalam, ada potensi pasar milenial dan Gen Z yang sangat besar dan belum tersentuh. Terutama jika kita menggunakan pendekatan pemasaran melalui influencer mikro di media sosial. Biayanya lebih rendah, tapi tingkat keterlibatannya jauh lebih tinggi. Ia kemudian menjabarkan idenya dengan data dan analisis yang tajam. Ruangan yang tadinya ramai kini hening, semua orang mendengarkan dengan saksama. Ide itu brilian, segar, dan sangat relevan. Bapak Wijoyo hanya duduk diam di ujung meja, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh kebanggaan. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang meremehkan Rara. Mereka mulai melihatnya sebagai seorang pewaris yang cerdas dan kompeten. Puncak dari kelahirannya kembali terjadi sebulan kemudian. Wijoyo Corp mengadakan sebuah acara gala amal tahunan yang dihadiri oleh seluruh tokoh penting di dunia bisnis dan pemerintahan. Ini adalah acara sosial paling bergengsi di kota itu. Ini juga akan menjadi penampilan publik pertama Rara sebagai Rara Wijoyo. Malam itu, lobi Hotel Bintang 5 tempat acara diadakan dipenuhi oleh kilatan lampu kamera dan para wartawan. Para tamu datang dengan gaun malam dan tuxedo terbaik mereka. Kemudian, semua perhatian terpusat pada pintu masuk utama. Bapak Wijoyo melangkah masuk, dan di sampingnya, berjalan seorang wanita muda yang begitu memukau, hingga membuat semua orang menahan napas. Rara mengenakan gaun malam berwarna zamrud, yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambut pendeknya ditata berkilau, dan leher jenjangnya dihiasi kalung berlian yang simpel namun elegan. Riasannya sempurna, menonjolkan matanya yang kini memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia berjalan dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan senyum tipis yang penuh misteri di bibirnya. Bisik-bisik langsung menyebar seperti api di seluruh ruangan. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Itu Rara Wijoyo, putri tunggal Pak Wijoyo yang misterius itu. Kukira dia tinggal di luar negeri. Ternyata dia sudah kembali. Rara dengan anggun menyapa para tamu, berjabat tangan dengan para menteri dan CEO dari perusahaan lain. Ia berbicara dengan cerdas, tertawa dengan lepas, dan memancarkan aura yang membuat semua orang ingin berada di dekatnya. Beberapa direktur senior dari Wijoyo Corp, yang dulu mungkin hanya akan mengangguk sekilas pada istri Rian, kini menghampirinya dengan sikap yang sangat hormat, membungkuk sedikit saat berbicara padanya, memanggilnya Mbak Rara, dengan nada penuh kekaguman. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya, memuji ide-idenya di rapat. Dari seberang ruangan, Rara melihat mereka. Orang-orang yang sama yang mungkin tahu tentang nasib Rian, kini berusaha keras untuk menjilatnya. Dalam momen itu, Rara memahami sebuah pelajaran berharga tentang dunia. Kekuasaan adalah segalanya. Dulu, saat ia tidak memiliki apa-apa,
ia tidak dianggap. Kini, saat ia berdiri sebagai pewaris tahta Wijoyo Corp, semua orang membungkuk di hadapannya. Transformasinya telah selesai. Ia bukan lagi Rara istri Rian yang malang. Ia adalah Rara Wijoyo, sang putri mahkota yang telah lahir kembali dari abu, siap untuk mengklaim kerajaannya. 3 tahun berlalu. Waktu, yang bagi sebagian orang adalah penyembuh dan pembawa kemajuan, bagi Rian dan Ibu Ratna justru menjadi sebuah amplas kasar yang terus mengikis sisa-sisa kehidupan mereka, hingga yang tertinggal hanyalah kepedihan dan penyesalan. Mereka tidak lagi tinggal di rumah dinas yang nyaman, bahkan tidak lagi di kota yang sama. Setelah diusir, mereka sempat menumpang di rumah kerabat, namun perlakuan dingin dan sindiran yang terus-menerus membuat mereka tak tahan. Akhirnya, mereka pindah ke sebuah kota kecil di pinggiran, menyewa sebuah kamar kontrakan petak di sebuah gang sempit yang becek dan selalu berbau comberan. Istana pasir kebanggaan mereka tidak hanya runtuh, tetapi telah hanyut tanpa sisa. Rumah baru mereka adalah sebuah ruangan sempit dengan dinding yang lembab dan cat yang mengelupas di sana-sini. Tidak ada lagi sofa empuk atau pendingin ruangan. Yang ada hanyalah sebuah kasur kapuk tipis di lantai, sebuah lemari plastik, dan sebuah kipas angin kecil yang berputar dengan berisik seolah meratapi nasib mereka. Disinilah mereka menjalani hari-hari mereka, terkurung dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri, dengan satu sama lain sebagai teman satu sel sekaligus sipir yang kejam. Bagi Ibu Ratna, kejatuhan ini adalah siksaan yang tak terperikan. Wanita yang dulu menghabiskan sore harinya di salon-salon mahal dan malam harinya di restoran mewah, kini harus membanting tulang untuk sesuap nasi. Kebanggaan dan gengsinya tidak bisa membayar sewa kontrakan. Setelah berbulan-bulan menganggur dan hanya mengandalkan sisa tabungan yang menipis, ia terpaksa bekerja. Tidak ada lagi arisan sosialita atau pesta gemerlap. Pekerjaannya sekarang adalah mencuci piring di sebuah warung makan Padang yang ramai di ujung gang. Setiap hari, dari siang hingga malam, ia berdiri di belakang warung yang panas dan pengap. Tangannya yang dulu terawat dan selalu dihiasi cincin berlian kini terus-terusan terendam dalam air sabun yang keras. Kulitnya menjadi kasar, keriput, dan seringkali terluka oleh pecahan piring atau panci yang tajam. Aroma gulai dan rendang yang dulu ia hina saat dimasak oleh Rara, kini menjadi bau yang melekat di pakaian dan rambutnya setiap hari, sebuah pengingat abadi akan kesombongannya. Pemilik warung sering membentaknya jika ia bekerja terlalu lambat, dan pelanggan kadang mengeluh jika piring yang ia cuci kurang bersih. Setiap bentakan dan keluhan itu terasa seperti tamparan kecil yang terus-menerus mendarat di harga dirinya yang sudah compang-camping. Malam hari, ia akan pulang dengan tubuh pegal linu dan hati yang remuk, membawa sebungkus nasi sisa dari warung untuk makan malam mereka. Sementara itu, nasib Rian tidak lebih baik. Namanya benar-benar telah masuk dalam daftar hitam. Jaringan bisnis Bapak Wijoyo rupanya menembus hingga ke sudut-sudut industri yang tidak ia duga. Setiap kali ia melamar pekerjaan kantoran, ia selalu ditolak. Terkadang ia berhasil sampai ke tahap wawancara, namun entah bagaimana, tawaran itu selalu dibatalkan pada menit-menit terakhir. Ia akhirnya menyerah untuk mencari pekerjaan kerah putih. Ego dan gengsinya harus ia buang jauh-jauh. Untuk bertahan hidup, Rian terpaksa melakukan pekerjaan kasar apapun yang bisa ia dapatkan. Ia pernah menjadi kuli bangunan, mengangkat semen dan batu bata di bawah terik matahari yang membakar kulitnya. Ia pernah menjadi juru parkir liar di sebuah pasar, berteriak-teriak mengatur mobil dan motor dengan suara serak. Saat ini, ia bekerja sebagai kurir pengantar barang, mengendarai motor tua yang sering mogok, berkeliling kota mengantar paket dari pagi hingga larut malam. Tubuhnya yang dulu tegap dan terawat kini menjadi kurus dan legam. Wajahnya yang dulu tampan kini tampak lebih tua dari usianya, dihiasi guratan kelelahan dan keputusasaan. Hubungan antara ibu dan anak itu kini telah berubah menjadi racun. Tidak ada lagi kehangatan atau dukungan. Yang ada hanyalah pertengkaran dan saling menyalahkan. Hampir setiap malam, kontrakan sempit mereka dipenuhi oleh suara teriakan mereka. Semua ini gara-gara kamu, Rian, raung Ibu Ratna pada suatu malam, sambil mengurut lengannya yang pegal. Kalau saja kamu tidak selemah itu. Kalau saja kamu bisa bersikap seperti laki-laki dan mempertahankan pekerjaanmu. Aku lemah, balas Rian dengan tawa pahit, matanya menyala marah. Siapa yang memulai semua ini? Siapa yang menampar Rara dan mengusirnya? Kalau saja Mama bisa menahan mulut sombong Mama itu untuk sekali saja, hidup kita tidak akan seperti ini. Kita kehilangan semuanya karena kesombongan Mama. Berani kamu menyalahkan ibumu? Aku melakukan itu untukmu. Untuk masa depanmu. Agar kamu bisa mendapatkan istri yang lebih baik dari perempuan kampung itu. Istri yang lebih baik? Mama tahu, perempuan kampung itu sekarang adalah penguasa Wijoyo Corp. Dia hidup seperti ratu, sementara kita membusuk di sini seperti tikus got. Itulah hasil dari
kebaikan, Mama. Pertengkaran seperti itu terjadi hampir setiap hari. Sebuah siklus tanpa akhir yang hanya menyisakan rasa sakit dan kelelahan. Mereka terperangkap, saling membenci, namun tidak bisa lepas satu sama lain, karena mereka hanya punya satu sama lain di dunia ini. Penyesalan adalah tamu abadi di rumah mereka. Selalu datang tanpa diundang, terutama di saat-saat hening di tengah malam. Rian sering terjaga, menatap langit-langit yang bocor, membayangkan kehidupannya jika saja ia membuat pilihan yang berbeda pada hari itu. Jika saja ia menarik Rara ke belakang tubuhnya, jika saja ia menghadapi amarah ibunya, jika saja ia menjadi seorang suami. Tapi semua itu hanyalah pengandaian yang menyiksa. Suatu sore yang mendung, Rian sedang beristirahat di sela-sela pekerjaannya. Ia berhenti di sebuah warung kelontong kecil untuk membeli minuman dingin dan berlindung dari gerimis yang mulai turun. Sambil meneguk minumannya, matanya tanpa sengaja tertuju pada rak majalah di sampingnya. Di sana, di sampul sebuah majalah bisnis paling bergengsi di Indonesia, sebuah wajah menatapnya. Wajah yang ia kenal lebih dari siapapun, namun sekaligus terasa begitu asing. Itu adalah Rara. Ia tampil begitu berbeda. Rambutnya ditata dengan elegan, matanya menatap lurus ke arah kamera dengan sorot yang tajam dan penuh percaya diri. Ia mengenakan blazer berwarna biru tua yang menunjukkan otoritas. Di bawah fotonya yang dominan, tertulis judul besar dengan huruf emas, Rara Wijoyo, tangan dingin di balik kebangkitan Wijoyo Corp. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Tangannya yang memegang botol minuman mulai gemetar. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Rara di foto itu adalah Rara yang tidak pernah ia kenal. Bukan lagi wanita sederhana yang memasak gulai kambing untuknya, melainkan seorang ratu bisnis yang tampak tak tersentuh. Lalu, matanya turun ke sebuah foto kecil di sudut sampul majalah itu, di dalam sebuah kotak bertuliskan, kisah inspiratif. Foto itu menunjukkan Rara sedang tertawa bahagia. Lengannya digandeng mesra oleh seorang pria yang tampak sangat tampan, dewasa, dan berwibawa. Keterangan di bawah foto itu berbunyi, Rara Wijoyo bersama tunangannya, Adhitama Pradana, seorang arsitek ternama. Sebuah rasa sakit yang begitu hebat, lebih tajam dari hinaan, lebih berat dari beban semen yang pernah ia angkut, menghantam Rian tepat di ulu hatinya. Ia melihat semua yang seharusnya menjadi miliknya. Kebahagiaan, kesuksesan, kebanggaan, dan cinta dari seorang wanita luar biasa yang pernah ia sia-siakan. Wanita yang pernah menyerahkan seluruh hatinya padanya, kini telah membangun kembali hatinya menjadi sebuah istana yang megah, di mana tidak ada lagi tempat untuknya. Gerimis di luar berubah menjadi hujan deras. Rian hanya berdiri mematung di sana, menatap sampul majalah itu, sementara dunia di sekelilingnya seolah kabur. Air hujan yang turun di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai penyesalan yang mengamuk di dalam jiwanya, sebuah badai yang ia tahu akan berlangsung selamanya. 5 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Bagi Rara, 5 tahun itu adalah sebuah perjalanan pendakian yang luar biasa. Ia tidak lagi sekadar bayang-bayang ayahnya. Kini, ia adalah CEO Wijoyo Corp. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan itu mencapai puncak-puncak baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ia memperluas bisnis ke pasar internasional, meluncurkan inovasi-inovasi brilian, dan dikenal sebagai salah satu pemimpin bisnis wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Trauma masa lalunya tidak ia lupakan, melainkan ia ubah menjadi sumber kekuatan. Pengalaman itu mengajarinya tentang ketangguhan, kemandirian, dan pentingnya menghargai diri sendiri. Kehidupan pribadinya pun bersinar seterang karirnya. Ia telah menikah dengan Adhitama Pradana, arsitek yang fotonya terpampang di majalah bersamanya 2 tahun lalu. Adhitama adalah pria yang mencintainya dengan tulus, menghargai kecerdasannya, dan selalu mendukung setiap langkahnya. Mereka adalah pasangan yang serasi, sebuah tim yang solid. Kebahagiaan mereka disempurnakan oleh kehadiran seorang putra kecil berusia 1 tahun yang menggemaskan, Arya. Hidup Rara kini penuh. Penuh dengan cinta, tawa, dan tujuan. Suatu sore di akhir pekan, Rara sedang dalam perjalanan pulang setelah meninjau salah satu proyek properti terbaru perusahaannya. Hujan deras baru saja mengguyur kota, menyisakan udara yang sejuk dan jalanan yang basah mengkilap. Ia duduk dengan nyaman di kursi belakang mobil mewahnya, sementara sopir pribadinya mengemudi dengan tenang. Sambil membalas beberapa email di tabletnya, ia menelepon suaminya. "Halo, sayang. Aku sudah di jalan pulang." Sapanya, suaranya hangat. "Hati-hati ya." Arya dari tadi ngoceh terus cariin bundanya. Jawab Adhitama di seberang sana, diiringi suara tawa bayi. Senyum Rara merekah. "Sebentar lagi aku sampai. Tolong siapkan pelukan yang paling hangat untukku ya." Setelah menutup telepon,
Ia menyandarkan kepalanya dan menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang sibuk melewatinya. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan yang ramai saat lampu lalu lintas berubah merah. Pandangannya berkelana tanpa tujuan, mengamati orang-orang yang berjalan di trotoar. Lalu, matanya tertuju pada sebuah halte bus yang penuh sesak. Orang-orang berdesakan, berusaha melindungi diri dari sisa-sisa gerimis. Di antara kerumunan itu, ada dua sosok yang menarik perhatiannya. Seorang wanita tua yang tampak sangat renta, punggungnya bungkuk dan rambutnya acak-acakan. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang jauh lebih muda namun tampak sama kuyu dan lelahnya. Pria itu kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tatapan matanya kosong. Mereka tampak sedang berdebat tentang sesuatu. Mulut wanita tua itu bergerak-gerak cepat penuh amarah, sementara si pria hanya menunduk pasrah. Awalnya Rara tidak mengenali mereka. Mereka hanyalah dua dari jutaan wajah sengsara di kota besar. Namun, saat si pria mengangkat wajahnya sejenak untuk menatap langit yang mendung, sebuah kilasan ingatan muncul di benak Rara. Garis rahang itu, bentuk hidung itu, meskipun kini tertutup oleh penderitaan dan kelelahan bertahun-tahun, Rara masih bisa mengenalinya. Itu Rian. Dan wanita tua di sampingnya, yang kini hanyalah bayangan rapuh dari sosok angkuh yang pernah ia kenal, adalah Ibu Ratna. Jantung Rara tidak berdebar kencang. Napasnya tidak tercekat. Tidak ada gelombang amarah atau kebencian yang muncul. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Sebuah pengakuan yang tenang dan berjarak, seolah ia sedang melihat adegan dari sebuah film lama yang pernah ia tonton dan hampir ia lupakan. Mereka tampak begitu kecil, begitu menyedihkan, begitu tidak penting. Seolah merasakan ada yang mengamatinya, Rian tanpa sengaja menoleh ke arah jalan. Matanya yang kosong itu menyapu deretan mobil yang berhenti, lalu tatapannya terkunci pada mobil Rara. Melalui kaca jendela yang sedikit berembun, mata mereka bertemu. Bagi Rian, momen itu adalah sambaran petir. Waktu seolah berhenti. Di dalam mobil mewah itu, ia melihat Rara. Bukan Rara yang dulu, bukan istri sederhana yang bisa ia abaikan. Ini adalah Rara yang ia lihat di majalah, seorang ratu di dalam keretanya. Wajahnya tenang, anggun, dan memancarkan cahaya kebahagiaan yang begitu menyilaukan hingga menyakiti matanya. Dalam sepersekian detik itu, seluruh penyesalan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun meledak di dalam dadanya. Ia melihat surga yang telah ia buang, dan ia melihat neraka tempat ia berdiri sekarang. Wajahnya menunjukkan ekspresi syok, penyesalan, dan permohonan yang bisu. Bagi Rara, tatapan Rian tidak menimbulkan gejolak apapun. Ia melihat keputusasaan di mata mantan suaminya itu, namun itu tidak menyentuh hatinya. Ia tidak merasakan belas kasihan, tetapi juga tidak merasakan kepuasan. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang tenang dan netral. Tatapan seseorang yang melihat orang asing. Tidak ada lagi emosi yang tersisa di sana untuk mereka. Mereka telah menghabiskan semua jatah emosinya bertahun-tahun yang lalu. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Sopir Rara menoleh sedikit ke belakang. Jalan, Bu. Rara mengalihkan pandangannya dari halte bus itu, kembali menatap lurus ke depan, ke arah jalan yang terbentang di hadapannya. Jalan, Pak. Jawabnya dengan suara yang tenang dan mantap. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Rara tidak menoleh lagi. Ia mengambil tabletnya dan kembali memeriksa jadwalnya untuk esok hari. Pikirannya sudah beralih sepenuhnya pada masa depan. Di kaca spion, bayangan halte bus itu mengecil dengan cepat. Sosok Rian dan Ibu Ratna yang basah kuyup dan menyedihkan itu menjadi semakin kabur, lalu lenyap ditelan oleh keramaian kota. Mereka tidak lagi penting. Penderitaan mereka bukanlah kemenangannya. Kemenangan sejatinya adalah bahwa ia tidak lagi peduli. Ia telah terbang begitu tinggi hingga bayang-bayang kelam dari masa lalunya tidak bisa lagi menggapainya. Hujan telah berhenti sepenuhnya, dan di kejauhan, pelangi mulai terbentang di langit Jakarta yang cerah. Rara tersenyum. Ia sedang dalam perjalanan pulang menuju kehidupannya yang indah.